Kemudian statistik uji Hotelling state kuadrat. Hotelling state kuadrat adalah perluasan multivarian dari statistik uji T kuadrat. T kuadrat sama dengan N kali X bar dikurang mu0 aksen inverse S kali X bar dikurang mu0 dengan X barnya sama dengan 1/N sigma I sama dengan 1 ke NXI adalah vektor sampel rata-rata, S sama dengan 1/N kurang 1 sigma I sama dengan 1 ke NXI dikurang X bar kali XI kurang X bar aksen adalah matriks kovarian sampel, 1/NS adalah matriks kovarian sampel dari X bar. Misalnya, X sama dengan XIJ menyatakan matriks data N kali P, maka dapat ditulis X bar sama dengan 1/N, sigma I sama dengan 1 ke N, XI sama dengan N inverse X aksen 1N. Kemudian S sama dengan 1/N dikurang 1, sigma I sama dengan 1 ke N, XI dikurang X bar kali XI dikurang X bar aksen sama dengan 1/N dikurang 1 X aksen C kali C. XC sama dengan CX dengan C sama dengan LN dikurang 1/N LN1 adalah matriks pusat. Kemudian inferensi dengan Hotelling T kuadrat. Di bawah H0, Hotelling T kuadrat mengikuti distribusi F. T kuadrat menuju N dikurang 1P per N kurang P, FA P, N kurang P. Dengan FA P, N kurang P menyatakan sebuah distribusi F dengan derajat bebas pembilang P dan derajat bebas penyebut N kurang P. Hal ini mengakibatkan bahwa alfa sama dengan P, T kuadrat lebih besar dari N dikurang 1P per N dikurang P, FA P dikurang N dikurang P. Kemudian, tolak hipotesis 0 jika T kuadrat cukup besar, yaitu T kuadrat lebih besar dari N kurang 1P per N kurang 1P FA P, N dikurang P. Dengan alfanya adalah level signifikan dari uji ini. Ada Hotelling T kuadrat ke F. Statistik ujinya yang pertama Hotelling T kuadratnya, T kuadrat sama dengan N dikali X bar dikurang mu0 aksen inverse S, X bar dikurang mu0. Hotelling T kuadrat ini mengikuti distribusi F, maka T kuadrat menuju N kurang 1P per N kurang P, FA P, N kurang P. Dan F-nya adalah N kurang 1P per N kurang P, T kuadrat. Di sini kami akan mengambil contoh dari salah satu tesis Universitas Negeri Yogyakarta 2019 yang berjudul Efektivitas Pembelajaran Matematika dengan Strategi Heuristik dan Pendekatan Saintifik ditinjau dari kemampuan berpikir kritis dan fleksibilitas representasi matematis siswa, yaitu oleh Metia Novianti. Variabel terikat pada penelitian ini adalah kemampuan berpikir kritis siswa dan fleksibilitas representasi matematis. Sedangkan variabel bebas pada penelitian ini adalah strategi heuristik dalam pendekatan saintifik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran matematika dengan strategi heuristik dalam pendekatan saintifik ditinjau dari kemampuan berpikir kritis dan fleksibilitas representasi matematis. Kemudian ini adalah sebuah data yang dapat kami ambil dari tesis beliau, memiliki 29 siswa dengan hasil berpikir kritisnya dan hasil representasi matematis. Jika matriks variansi dan kovariansi populasi tidak diketahui, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut dengan alfa sama dengan 0,05. Kemudian ini bisa dihitung dengan perhitungan manual. Perhitungan manual yang pertama hipotesis penelitian.
Pembelajaran dengan strategi heuristik dalam pendekatan saintifik efektif terhadap nilai post-test kemampuan berpikir kritis siswa. Dan hipotesis kedua itu adalah pembelajaran matematika dengan strategi heuristik dapat pendekatan saintifik terhadap nilai post-test fleksibilitas representasi matematika siswa. Yang kedua dengan uji secara multivarian, uji hipotesisnya H0-nya itu mu1, mu2 sama dengan 65, 60. H1, mu1, mu2 tidak sama dengan 65, 60. Itu adalah uji hipotesisnya dengan mu1 rata nilai post-test kemampuan berpikir kritis dan mu2 rata nilai post-test fleksibilitas representasi matematis. Taraf signifikannya itu alfa sama dengan 5% atau 0,05. Statistik ujinya F sama dengan N dikurang P per N kurang 1 P T kuadrat menuju F P, N kurang P dengan T kuadrat sama dengan N kali X bar dikurang mu 0 aksen inverse dari X bar dikurang mu 0. Komputasinya menghitung rata-rata data biasa dengan rumus semua nilai kita dibagi dengan banyak data, yaitu 70 untuk nilai 75 tambah 80 ditambah 40 sampai 29 nilainya per banyak datanya, banyak siswanya. Banyak siswa datanya tadi kan 29 sama dengan 2230 per 29 sama dengan 76,89. Kemudian untuk rata-rata yang kedua dengan nilai penjumlahan semua nilainya atau penjumlahan semua nilainya kemudian dibagi dengan banyak datanya sama dengan 1890,93 per 29. Hasilnya 65,20. Ini adalah matriksnya, matriks core X-nya. Ini kan data, kemudian ada matriks min-nya, rata-ratanya, dan menentukan XD sama dengan X dikurang X bar. Berarti 75 dikurang 76,89 menghasilkan negatif 1,89. 72,73 dikurang 65,20 menghasilkan 7,53. Begitu seterusnya. Kemudian menentukan matriks transpose XD, berarti XD aksen sama dengan seperti ini. Hasilnya seperti yang terlihat pada PPT kami. Mas Fajar tolong dibesarkan. Ini adalah matriks transpose XD-nya. Tadi kan kita udah mencari XD-nya nih, jadi sekarang transfer XD aksennya. Ini dengan cara manual. Baiklah, kemudian selanjutnya untuk menentukan matriks SSCP-nya, yaitu dengan SSCP sama dengan XD aksen dikali XD sama dengan 8.270 di koma 6.909. Ini dapat dari perkalian dari XD dikali XD aksen. Perkalian matriks kolom kali kolom. Mbak, boleh saya nyala sebentar ya? Baik. Ini datanya masih sama dengan yang dikirim ke saya, bukan? Atau ada perubahan? Berubah, Bu. Kan ini dari tesis, Bu, yang kami cari, Bu. Enggak, kemarin kan sudah ngirim ke saya, itu matrik kovariannya itu kan ada kesalahan. Iya, Bu. Ibu, kemarin ada kesalahan. Makanya ini datanya data yang baru. Data yang kemarin. Atau yang coba datanya yang ini dikirim ke saya. Yang ini, Bu. Nah, karena kalau kemarin saya hitung itu enggak, S-nya itu bukan seperti ini. Kalau data yang kemarin ya. Oh, nggih, Bu. Sekedar, Bu. Coba saya cek. Ini kalau pakai, ini kan saya nggak bisa ngopi.
Jadi kemarin itu kesalahan di matrik kovarian, cuma ini kan sama dengan yang hasil R. Nah ini jangan-jangan data yang di saya itu berbeda dengan yang ini, karena hasilnya tidak seperti ini. Kemarin kan sempat dikirimi data saya ceknya. Oh, Untuk yang di PPT ini sudah direvisi, Bu. Ya, ini kami sudah merevisi yang tadi malam, Bu. oh ya, ini datanya pakai Excel, jangan pakai. Oke, oke. Oke, sampun saya kirim untuk Excel-nya, Bu. Ya, Oke. ya silakan lanjut. Baik, terima kasih Bu. Kami akan melanjutkan. Mas Fajar, tolong di Zoom. Baik, ini adalah kembali tadi menentukan matriks transposnya XD aksen sama dengan, kita kan udah cari tadi XD-nya, berarti XD aksennya seperti yang ada di PPT. Kemudian menentukan matriks SSCP-nya, SSCP sama dengan XD aksen, XD-nya sama dengan hasilnya seperti yang ada pada PPT tersebut. Ini didapat dari perkalian matriks dari XD dengan transpose SD. Kemudian menentukan matriks varians covariance S dengan rumus S sama dengan SSCP per N dikurang 1 sama dengan 1 per 29 dikurang 1 dengan hasil dari SSCP. N-nya sama dengan 29, sehingga 1 per 29 dikurang 1, 8.270,6909 ini adalah hasil dari SSCP-nya. Yang selanjutnya adalah inverse matrix S. Inverse S sama dengan 1 per, ini adalah dari matriks varians covariance 295,3818 dikali 204,0612 dikurang 108,1187 dikali 108,1187 dikali matriksnya, maka menghasilkan inverse S sama dengan 0,0041, negatif 0,0017, negatif 0,0017, dan 0,0060. Kemudian menentukan T kuadrat. T kuadrat itu sama dengan N, banyak datanya itu, dikali X bar dikurang mu 0, aksen S inverse X bar dikali X bar dikurang mu 0. Maka kita masukkan 29, N-nya sama dengan 29, X
kurang mu nolnya tadi 11,89 dan 5,20 matriks. Kemudian S inverse-nya dan X bar dikurang mu nolnya dengan hasil 11,1882. Selanjutnya itu adalah menentukan F hitung. F hitungnya dengan rumus N dikurang P per N dikurang 1P T kuadrat. Sama dengan 29 N-nya dikurang 2 per 29 dikurang 1 kali 2, 11,1882. Hasilnya adalah 5,3943. Sedangkan daerah kritisnya, DK-nya F, di mana F lebih besar dari F 0,05 sama dengan didapat hasilnya F sama dengan 5,3943 yang berarti F-nya itu lebih besar dari 3,35 sehingga keputusan ujinya itu H0-nya ditolak. Kesimpulannya adalah rata-rata nilai post-test kemampuan berpikir kritis tidak sama dengan 65 dan rata-rata nilai post-test fleksibilitas representasi matematis tidak sama dengan 60. Kemudian ellipsoid confidence. Secara geometris ditentukan oleh nilai eigen lambda I dan vektor eigen termomalisasi EI dari matriks covariance S. Arah sumbu ditentukan oleh EI dan panjang setengah sumbu ellipsoid ditentukan oleh akar dari lambda I N dikurang 1P per N dikali N dikurang P FP, N dikurang P dikali alpha. H0 ditolak jika mu 0 terletak di luar elipsoid. X bar sama dengan matriks pusat elipsoid. Kemudian S, setelah kita cari tadi, nilai eigen dari matriks S, di mana lambda 1 sama dengan 127,4172 dan lambda 2 sama dengan 352,6035. Kemudian panjang setengah sumbu elipsoidnya dapat kita kerjakan dengan rumus berikut ini dan menghasilkan 5,88.136 dan 9,2935. Kemudian ada interval kepercayaan bersama T kuadrat. Karena H0-nya ditolak, maka dilanjutkan dengan uji komponen vektor. Salah satunya dengan interval kepercayaan sebagai berikut. X1 bar dikurang akar dari N kurang 1P per N kurang P, FP, N kurang P alpha, akar S11 per N lebih kecil dari mu1 lebih kecil dari X1 bar, ditambah akar dari N kurang 1 kali P per N kurang P, FP, N dikurang 1 alpha kali akar S11 N. Dengan gambar elipsoid dengan interval kepercayaan bersama dengan T kuadrat. Ini gambarnya, ini menggunakan aplikasi GeoGebra. Pusat elipsoidnya yaitu 76,89,65,620. H0 ditolak jika mu 0 berada di luar elipsoid. Jika diperhatikan dalam gambar mu 0 aksennya itu 65-60 berada di luar elipsoid sehingga H0 mu1 mu2 sama dengan 65 dan 60 ditolak. Artinya rata-rata kemampuan berpikir kritis tidak sama dengan 65 dan pada representasi matematis ini tidak sama dengan 0 karena mu1-nya sama dengan 65 berada di luar interval antara 68,663 dan 85,1126, maka H0 ditolak. Dan disimpulkan bahwa strategi heuristik dalam pendekatan saintifik efektif terhadap nilai post-test kemampuan berpikir kritis siswa. Sebaliknya, jika mu1 berada pada interval antara 58,3293 dan 72,076, maka H0 diterima. Dan disimpulkan bahwa strategi heuristik dalam pendekatan saintifik tidak efektif terhadap nilai post-test fleksibilitas representasi matematis siswa. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya untuk perhitungan penggunaan SPSS saya kembalikan kepada saudara Fajri. Oke, terima kasih Mbak Rana. Ini selanjutnya kita perhitungan menggunakan SPSS.
Ini ada langkah-langkahnya dijelaskan di ini PDF. Yang pertama kita buka program SPSS. Ini dibuka beneran, buka program SPSS. Yang kedua, klik variable view pada data editor. Bentar, saya bukakan sekalian ini. Kalau bisa langsung ya langsung, tapi kadang-kadang kalau koneksinya nggak bagus. Oh, oke, Bu. Oh, dibacakan saja nggih, Bu, nggih. Mungkin nanti Ya, kadang-kadang kalau buka program itu susah kalau. Nah, klik variable view pada data editor. Nah, pada kolom name, baris pertama ketik variable independent, dan baris ketiga klik variable dependent. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya, nah, setelah tadi variable view sudah diisi, selanjutnya kita klik yang di sebelahnya ini, yaitu data view. Nah, sekarang diisi untuk berpikir kritis ini tadi nilai dari post test matematika siswa tadi ini dikurangi mu 0. Jadi kan nilainya tadi 75 dikurangi 65 itu jadi 10 dan seterusnya ke bawah. Sama juga yang untuk fleksibilitas representasi dikurangi 60. Jadi hasilnya 12,73 bawah. Nah, jika sudah diisi selesai sampai nomor N29, berarti ke bawahnya ada 29 baris. Klik Analyze, lalu pilih General Linear Model, dan klik Multivariate. Nah, setelah diklik Multivariate, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, Multivariate. Nah, yang kan di sini aslinya ada 3, 1, 2, 3. Nah, yang berpikir kritis sama fleksibilitas representasi dipindah di depend variable. Nah, lalu setelah itu diklik option. Ini option diklik. Setelah option diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita centang descriptive statistik, estimates of effect size, dan untuk tes homogen. Lalu continue dan oke yang ini. Nah, maka perhitungan akan muncul. Nah, descriptive statistik dan multivariate test. Pada tabel multivariate test, hasil analisis menunjukkan bahwa nilai F untuk Pillai trace sampai Roy's largest root menghasilkan angka 6,761 dengan nilai signifikan. Ini kok beda ya dengan hasil saudara? Dengan yang kemarin, Bu. Ini saya kemarin salah input saya, Bu. Enggak, dari tadi F yang saudara hitung tadi. F yang manual, Bu. Soalnya ini saya cek itu. Untuk materi kovariannya itu kok hasil R-nya itu kok sama. Salah, Bu. Ya sudah, tapi diteruskan aja, nanti tinggal kesalahannya dicari. Tapi kalau kesalahannya sudah betul, cuman kok ada perbedaan itu. Oke. Siap. Punten, Bu. Saya cek kesalahannya di mana. Terus aja. Bu. Nah, dengan nilai signifikan tadi 0,004, karena 004 kurang dari nilai alfa tadi 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Atau dengan kata lain, variabel nilai kemampuan berpikir kritis dan representasi matematis menunjukkan perbedaan pada pendekatan yang digunakan. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata nilai post-test kemampuan berpikir kritis dan rata-rata nilai post-test kemampuan representasi matematis antara siswa yang diberi strategi heuristik dalam pendekatan saintifik. Nah, setelah tadi kita klik kan sebenarnya muncul tabel 3, 1, 2, sama satu lagi ini, test of between subject effect. Nah, seperti ini. Nah, ini dalam tabel test of between subject effect itu pada nilai kemampuan berpikir kritis menunjukkan F 13,895 dengan nilai signifikansi 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai post-test kemampuan berpikir kritis yang diakibatkan oleh perbedaan strategi pembelajaran.
Selanjutnya hubungan antara pendekatan saintifik dengan strategi heuristik dengan nilai post-test, fleksibilitas, representasi matematis diperoleh F yaitu 3,849 dengan signifikansi 0,060. Artinya terdapat perbedaan nilai post-test kepercayaan diri yang diakibatkan oleh perbedaan strategi pembelajaran. Nah, tadi sudah untuk uji multivariat, selanjutnya akan diuji one sample t-test. Nah, jika untuk kemampuan berpikir kritis, kita masukkan data nilainya seperti ini. Satu saja di sini. Jadi cuma satu kolom. Nah, lanjut langkah-langkah pengujian dengan SPSS. Kita klik setelah diisi semua data sampai N sama dengan 29, kita klik Analyze, Compare Means, One Sample t-test. Oke, maka akan muncul seperti ini untuk t-test kemampuan berpikir kritis. Pada tabel one sample statistik menunjukkan nilai statistik deskriptif yaitu N sama dengan 29. Artinya jumlah sampel sebanyak 29 siswa. Min sama dengan 76,90. Artinya nilai rata-rata hitung adalah 76,90. Dan standar deviation atau simpangan baku sebesar 17,187 dan standar error min sebesar 3,191. Pada tabel one sample test diketahui nilai T adalah sebesar 24,094, nilai DF atau derajat kebebasan adalah sebesar 28. Oke. Nah, ini rumusan hipotesis. H0 rata-rata nilai post-test kemampuan berpikir kritis sama dengan 65. H1 rata-rata nilai post-test kemampuan berpikir kritis tidak sama dengan 65. Dasar pengambilan keputusan uji one sample t-test, jika nilai signifikan tutai kurang dari 5%, maka H0 ditolak. Jika nilai signifikan lebih dari 5%, maka H1 ditolak. Berdasarkan output tabel one sample test di atas, nilai signifikansi adalah sebesar 0,000. Sebenarnya bukan 0,00 tapi 0,000 berapa di belakang ada angkanya. Cuman mungkin untuk mempersingkat jadi tulisnya 0,000 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan kurang dari 5%, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya rata-rata nilai post-test kemampuan berpikir kritis tidak sama dengan 65. Yang kedua, untuk pengujian one sample t-test untuk fleksibilitas representasi matematis. Untuk langkah-langkah pengujian SPSS sama seperti langkah sebelumnya, kita isi nilai ini sampai 29. Setelah itu compare mean one sample t-test. Nah, akan muncul tabel seperti sebelumnya menunjukkan nilai statistik deskriptif yaitu N sama dengan 29, min 65,2045, artinya rata-rata hitung itu 65,2045, simpangan baku 14,285, standar error min 2,65266. Nah, pada sampel one t-test diketahui nilai T adalah 24,581. Nilai DF atau derajat kebebasan adalah sebesar 28. DF itu N-1, 28. Nah, rumusan hipotesis, rata-rata H0, rata-rata nilai post-test kemampuan representasi matematis sama dengan 65, H1 tidak sama dengan 65. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi kurang dari 5%, maka H0 ditolak. Jika nilai signifikansi lebih dari 5%, maka H1 ditolak. Berdasarkan output tabel one sample test di atas, nilai signifikansi adalah sebesar 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya rata-rata nilai post-test kemampuan representasi matematis tidak sama dengan 65. Setelah menggunakan SPSS, di sini dilanjutkan menggunakan program R. Nah, program R itu seperti ini. Seperti ini. Nah, kayak gini. Ini saya cantumkan juga untuk rumus-rumusnya. Nah, berikut adalah script input KR. Bisa dibaca sendiri. Kita read CSV file di data statistik CSV ini Excel-nya, Excel punya
datanya, dimasukkan ke R. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Nah, di sini akan muncul matriks kovarian untuk kemampuan berpikir kritis dan representasi matematis, yaitu 287,62315, 80,48356, 80,48356, 204,14686. Nah, ini matrik inversnya 0,0039, negatif 0,015, negatif 0,015, 0,0055. Masih ada sedikit perbedaan tadi dengan perhitungan yang manual di awal tadi untuk matriksnya. Nah, ini untuk menghitung F hitung dan P value menggunakan rumus berikut. F hitungnya di sini 6,089077. Dan selanjutnya menggunakan ICSNP package untuk hoteling T kuadrat. Nah, kita masukkan rumus seperti ini. Nah, dilanjutkan hoteling one sample T kuadrat test. Nah, muncul data seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita uji dengan manual, dengan SPSS, dan dengan program R, kita lanjutkan dengan post hoc, yaitu uji lanjut menggunakan T. Benferoni. Nah, berikut rumus uji Benferoni adalah sebagai berikut, seperti yang tertera di layar. Nah, seperti itu, kita lanjut. Nah, perhitungan menggunakan R, ini untuk Benferoni. Rumusnya ini, seperti ini. Nah, muncul lower dan upper. Lower itu yang min bawah dan upper itu min yang atas. Untuk kemampuan berpikir kritis dan representasi matematis, lowernya 58,898, uppernya 71,46642. Seperti itu. Terima kasih. Matur nuwun, Bu, atas waktunya. Monggo saya kembalikan ke Ibu. Sudah ya, baik. Nah, ini setelah saya cek, ternyata saudara Excel-nya itu harusnya matrik kovariannya bukan yang saudara tampilkan tadi. Oh, berarti Ini di Excel saudara, nah saya share ya. Saya share di Excel saudara ini. Nah, Excel tadi apa ini ya? Nah, ini harusnya matrik kovarian saudara tadi kan ini. Ini ya. Ini tadi dibagi 29 sehingga ada kesalahan kan. Kemudian setelah saya betulkan dibagi 28 itu harusnya ini. Tapi saudara tadi kan di sini 82 tuh, 80-an. Oh. Dibagi nggih N-1 dibagi 28 nggih, Bu nggih. Saya salah noting nggih. Kemarin sudah saya tahu. Tapi kenapa jadi 80 itu? Atau dapat dari mana itu, saudara? Yang halaman berapa tadi? Nah, ini kenapa jadi 80? Itu saya yang atasnya matriks XD aksen kali XD kemarin sempat salah ngitung, Bu. Saya benarkan. Terus yang di Excel ini? Itu yang lama kayaknya, Bu. Soalnya saya hitung ulang yang XD perkalian XD transpose dengan XD itu hasilnya beda dengan yang data yang lama. Jadi saya benarkan, Bu. Enggak, saya itu download yang terakhir. Oh, nggih.
Kan dikirim lagi. Kok hasilnya tadi saya cek pakai SPSS juga 108 gitu. Coba datanya yang betul yang mana? Saya enggak. Jadi ngeceknya yang mana? Cuma kok hasil saudara kok juga SPSS-nya kok 6, kok 6, berapa? Ini sementara punya saudara itu tadi 5, itu kayaknya ada kesalahan. Yang betul datanya yang mana? Yang di PPT barusan, Bu. Enggak, yang di PPT saya kan nggak bisa download karena itu PDF. Oh, nggih. Atau nanti kalau kirim Excel mawon, Bu. Jadi barusan yang Excel yang dikirim itu masih data yang lama. Nggih, Bu. Ngapunten, Bu. Saya nggak bikin perhitungan di Excel soalnya, Bu. Jadi mungkin ini punya siapa nih? Punya saya, Bu. Nggih. Ini matriks kovarian. Masalahnya itu kalau matriks kovariannya salah itu bawahnya salah semua. Oh, nggih. Di situ ya. Jadi saya tuh nggak bisa ngecek. Kalau datanya nggak sama ya nggak bisa dicek. Makanya saya minta jangan terlalu mepet itu kan saya bisa ngecek. Ini terus termasuk datanya tuh kalau bisa ya jangan diganti-ganti gitu. Nggih, Bu. Ngapunten, Bu. Kalau secara langkah-langkah sih cuman nggak tahu bener enggaknya itu saya nggak bisa ngecek. Yang saudara kirim dengan yang saudara tampilkan nggak? Cuma kalau variansinya itu sama itu. Kenapa kok variannya nggak sama? Itu yang agak aneh. Variansinya sama. Variansinya 295 sama 204. Sehingga kalau kovariannya nggak sama itu agak aneh juga. Nah, ini variansinya sama, 204. Ya, 295 sama 204 kan. Ini sama. Kemudian dari segi kovariannya kenapa bisa beda? Kan harusnya sama. Karena itu cuma berarti kan datanya data yang sama karena variansinya sama. Nah, jangan menaruh kovariannya itu saudara yang enggak ini. Nah, ini F-nya kan 5,39 padahal kalau dari SPSS tadi itu adalah 6,6. Dan ini bukan sekedar beda koma, tapi ini memang ada perbedaan dari matriks ini. Ini coba nanti dicek. Jadi ada perbedaan hasil. Untuknya misalnya gambarnya juga sepertinya. Ini gambarnya coba kemiringannya berapa? E1, E2. Sudah sesuai kemiringannya berapa? Eigenvektornya berapa? Ini eigenvektornya mana? Eigenvektornya saya pakai kalkulator online, Bu. Iya, mana? Ini saya nggak bisa ngecek arahnya benar atau enggak kalau
Kalau eigenvektornya nggak ada, harus ada. Oke, Bu, ngapunten tentang Excel mboten wonten saya tulis Enggak di Excel nggak masalah. Yang penting ini ada nilai eigenvektornya itu loh. Di PPT saudara kan nggak ada eigenvektor. Gimana nih tahu bahwa arahnya sudah betul? Nggih, Bu, sekedap Bu. Nggih. Panjangnya 9 sama 5. Jadi untuk menggambar ini, saudara harus tahu eigenvalue, eigenvektornya. Kalau nggak ada informasi eigenvektor, gimana saya coba eigenvektornya mana? E1-nya nggak ada, E2-nya nggak ada. Jadi untuk menggambar ini kan perlu pertama pusatnya, kemudian yang kedua eigenvalue, eigenvektornya, kemudian yang ketiga itu adalah panjang sumbu. Ini panjang sumbunya ada. Saya belum ngecek benar. Nah ini tapi eigenvektornya yang belum ada. Nah saudara itu gimana menentukan arah sumbunya kemarin? Padahal ini belum ada eigenvektornya. Nggih, Bu. Belum saya nggak di PDF belum ada, memang saya cek, Bu. Ngapunten, Bu. Ya, wis sebenarnya sudah menghitung belum? Sudah, Bu. Nah, berapa? Coba berapa nilainya? Sekedap, Bu. Nggih, Bu. Saya hitung lagi. Jadi eigenvektor itu nanti menentukan arah sumbu. Interval kepercayaannya sudah 68 dalam 8. Terus ya tadi materi kovariannya ini masih saudara kalau variannya sama itu mestinya materi kovariannya tidak 83 dan 108. Kok bisa ketemu 83 dari mana? Kemudian ya kayaknya sih nggak masalah. Nah ini nilai F-nya kan ini ya harusnya 6,7 ini. Tapi sudah tadi 5, terus lagi. Ya, ujian sampai testing dulu yang sampai itu tes kriterianya berapa? Nah ini kalau tes value-nya jangan 0 ya. Ini saudara ketika one sample tes value-nya itu bukan 0, tapi tes value 0 ya. Karena kalau 0 itu pasti nanti signifikan semuanya dan pasti 0,00. Jadi tes value-nya itu mu 0. Nah, nanti dikoreksi aja ya. Tes value-nya adalah mu 0, kemudian sampel tetesnya. Dan ini untuk ya sudah. Jadi itu tes value-nya yang harus dikoreksi. Kemudian apa? Dan itu sebenarnya bisa jadi satu one sample to test itu. Untuk dua variabel bisa langsung. Tapi tes value-nya nanti diisi jangan 0. Mu 0. Ini kan sama dengan 65. Kemudian yang R ini, nah ini saya belum ngecek. Nah, ini kok bisa, di R itu kok bisa 80, itu kesalahannya di mana? Ya, karena harusnya itu kalau datanya masih belum berubah, itu mestinya 108 untuk kovariannya. Tapi variasinya kok bisa sama? Kovariannya bisa 80. Ini kan sama, 287 dengan S1
Oh, 295 ya. 295, 24 berarti memang beda jangan-jangan yang di R sama ini. Karena 295, 294. Saudara tadi ini ya. 9 ini ya. Ini atau ini tugas kelompok saudara atau kelompok satunya? Saudara nih yang pakai bismillah siapa? Ada yang pakai bismillah, ada yang enggak? Yang biar semangat Bu. Yang pakai bismillah ya? Nggih, Bu. Oh ya, ini yang enggak pakai bismillah saya hapus saja. Nah ini 287, 204 ya. 287 ini kalau di Excel saudara tadi 295 sama 204, 108. Terus yang ini sebetulnya kalau secara langgaran itu sudah betul, cuman kok aja ada perbedaan tuh saudara, kesalahan. Kadang-kadang mencari kesalahan itu tidak mudah ya. Nggih Bu, ngapunten sing teng Excel salah. Ini tuh di sini malah 28. Nah, ini habis berapa 2? Ini beda lagi ini. Nggih Bu, beda Bu. Oh ini yang masih dibagi yang bismillah itu malah yang salah, ini yang masih dibagi 29 ini. Oke, yang baru yang dibagi 28 Bu. 28 yang tadi ya. Tetapi kok jadi 80 itu? Nah, ini sudah 295, nah ini kok jadi 83. Ini saya kira ada kesalahan di sini. Kalau mengikuti variasinya harusnya 180 tadi. Kemudian yang di R ini nanti yang di R-nya itu sini. Nah ini R-nya masih kok 287. Ini 204, ini beda lagi nih dengan hitung-hitungan saudara tadi. Jangan datanya berbeda. Atau mungkin kalau salah rumus nggih Bu yang di R Bu. Sehingga salah mungkin. Kalau di R kan COVX itu kan sudah ada fungsinya. COVX itu langsung memang muncul ini. Tapi ini sepertinya data yang berbeda. Ini 287 sama 204. Dan saya saudara datanya beda. Karena di sini harusnya 295 dan variasinya udah beda. Apa yang di R kayaknya ada kesalahan data ini, nggak sama dengan yang saudara itu di rumus. Karena variasinya udah beda. 287 padahal tadi 295 ini harusnya. Di sini sama sih 295. Ya. Sehingga kovariannya di sini ketemu 80. Karena ini variasinya ini udah beda. Ini artinya datanya berbeda dengan yang saudara analisis gitu. Ini kan S itu cuma manggil COVX no. Kalau COVX itu mestinya ya sama. Tapi kok rata-ratanya sama, itu 75,8. Oh beda ini datanya saudara beda. 76 sama 65 kan. Ini saudara 75 sama ini sudah. Nah, kalau ini sama tapi ini data yang berpikir kritis berbeda. Ya coba nanti dibetulkan ya. Nggih Bu, yang di R input skripnya mungkin saya salah. Iya. Ngapunten nggih. Kemudian yang di rumus tadi juga ada kesalahan. Ini dibetulkan. Ya, tapi saya cek dulu apa yang sudah saudara kerjakan itu sudah betul atau sudah cukup atau belum. Nggih Bu, nggih. Nah kemudian yang sampai tadi nilai ininya di apa?
Kemudian untuk yang menggunakan rumus yang uji T juga belum ya. Bu, belum tadi baru Contohnya kemarin kan lengkap. ditampilkan. Yang sudah hanya pakai R yang Benferoni. Okay. Ya. Dan yang R itu ya sebaiknya jangan hanya output begini. Ya, itu kalau saudara mau lengkap yang ya diinterpretasi seperti yang sudah. Paling nggak saudara tandai ya, hasilnya mana seperti itu. Mereka cuma jadi saya masih ada waktu sih, cuman saya kira ini komentar dari saya. Ini ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Kalau secara umum langkah-langkahnya sudah betul, tapi ada beberapa yang kurang seperti event vektor lagi. Kemudian ada perbedaan hasil, itu mungkin ada kesalahan di mana. Sampai di sini mungkin teman-temannya ada yang mau ditanyakan. Selain ya karena ada beberapa ketidaksamaan tadi ya, ketidaksamaan data atau ada kekeliruan di perhitungan tadi. Tapi secara umum sih langkah-langkahnya sudah. Itu masalah ketelitian saja. Ketelitian dan kurang ya. Jadi ini yang interval kepercayaan yang T sudah, tapi yang Bonferroni belum. Kemudian ya tambah yang Bonferroni, kalau yang T nggak usah. Kemudian yang SPSS, yang sampel itu uji T. Kalau saudara mau pakai Bonferroni sebetulnya tinggal T-nya saja dibandingkan dengan T tabel Bonferroni. Ya. Oke, Bu. Oke. Ya. Kan tabelnya tinggal alfanya nanti dibagi itu. Oke, kemudian untuk R-nya itu mungkin datanya berbeda sama, jangan hanya output seperti ini, tetapi dibawa ke interpretasi gitu, supaya lebih paham teman-teman. Ini untuk interpretasi ya, memang butuh mengetik yang agak banyak sih, banyak dari output R yang kemudian diinterpretasikan dalam ya tadi seperti interval kepercayaan, kemudian nilai F-nya dan sebagainya. Ya, oke, masih ada waktu lumayan banyak sih ini sebetulnya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Nah, sebetulnya kalau bisa langsung dari programnya itu lebih bagus. Jadi tidak, cuman masalah ini juga ada data yang kurang. Mungkin ini waktunya untuk memperbaiki saja. Sama mungkin kalau teman-temannya ada yang mau bertanya, silakan. Oh ya, masih Excel. Jadi saya belum, ini yang terlihat masih Excel ya tadi ya. Ya ini kalau Zoom itu harus ganti-ganti. Nah ini masih ini ya. Jadi di sini bahan sampelnya itu sampel. Nah ini bahan sampelnya ini test value-nya tidak 0. Ya, tadi yang sudah, tapi ternyata belum kelihatan. Ini test value-nya kan harusnya tidak 0, harusnya 0. Kemudian ya ini tadi ini 6,7. Ini hasil yang betul ini. Nah, saudara karena kesalahan di matriks kovarian itu menjadi hasilnya terjadi 5. Kemudian kekurangan di eigen vektornya belum ada informasi. Ini kalau sekarang coba saya buka SPSS ya. Mudah-mudahan bisa. Nah, sebetulnya saudara bisa melihat matriks kovariannya itu dari sini kalau di SPSS. Ini 108 ya di sini. Iya, kalau di analyze itu lihatnya di sini. Generalize dan multivariate. Di option ini ada SSP matrix, SSP residual. Ini akan muncul
Ini ASSC matrik, ini yang tadi. Nah, ini yang sebelum dibagi dua. Ini W-nya, matrik W-nya atau matrik E-nya ya. Kemudian ini matrik kovariannya. Di 95108. Ini yang betul seharusnya 108 kovariannya. Kalau saya lihat datanya masih sama, ini multivariannya itu 6, berapa tadi? Oh, ini belum saya kurangi mu0. Nah, ini saya cuma mengecek matrik kovariannya. Biasanya kan kalau dikurangi mu0 jadi 6, berapa tadi? Jadi ini multivariannya masih belum saya kurangi mu0. Seharusnya data tadi dikurangi mu0, kemudian masuk multivariat ini. Saudara tadi ini kan ini kemudian pertama ketik ini sudah dikurangi mu0 ya. Nah, ini sudah data yang dikurangi mu0. Oke, sampun, Bu. Ya, betul. Ini hasilnya 6, tadi. Oke. Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, ini ada beberapa yang masih perlu direvisi dari perhitungan dan ada beberapa yang perlu ditambahkan. Nah, untuk yang kelompok berikutnya tadi ya, mungkin yang perlu ditambahkan seperti Rotten vektor, kemudian uji selang kepercayaan Poincaré, ini juga itu. Ini ada temannya yang mau bertanya. Saya tak minggir ke anak jemuran dulu ya. Nggih, Bu, nggih, Bu. Tidak bahasa. Nggih, monggo, Bu. Nggih. Ini jadi pinggir cuman kemarin ternyata Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Tadi ibunya itu share screen nggak sih waktu lihat SPSS? Kayaknya Seharusnya iya. Oh, ibunya ya. Oh, jadi bingung tadi pas ibunya buka SPSS matrik kovarian yang mana? Kirain jaringan saya gitu kan. Sama Mbak Isma kira juga nggak gitu. gimana? Nggih, R Studio. Itu tuh apa namanya? Kayak codingannya itu ngasal, maksudnya bukan ngasal. Mata kok masuk. Bukan ngasal, maksudnya ada gitu loh tersedia atau edit sendiri gitu loh. Edit sendiri, kamu cari ini aja rumus-rumusnya, tutorial di YouTube. Banyaknya PR. Oke. Bukan ngasal, bukan. Ya Allah, sensitif sekali kelompok 1 deh. Semangat kelompok 2. Berarti rumus di R itu satu aja nggak ngerti. Sebenarnya kayak perhitungan manualnya sih pengen dimantepin dulu gitu loh. Soalnya kan nanti takutnya pas ujian manual, SPSS, sama program R kan. Nanti manual nggak tahu, bingung. Mas Fajar mau tanya, itu yang manual itu pakai Excel itu ya? Nggih, Bu, saya pakai Excel manual. Oh iya, cuma tanya itu manual, Pak Tiket ya. Terima kasih. Kalkulator Excel. Oh, kirain ngitung sendiri, maksudnya pakai biasa nggak ya? Itu sendiri pakai apa? Pakai ini anak SD itu enggak kalkulator. Enggak loh, misalnya kayak rumus ini terus dimasukin ini ke sini gitu loh. Enggak ya? Kelamaan kalau kalkulator. Excel cepet. Oh, jadi manualnya itu juga bantuan Excel ya?
Iya. Enggak pakai tangan gitu, Mas. Maksudnya kayak pakai kalkulator kayak statistik S1 gitu sih. Maksudnya manual tuh pakai rumus memakan ini. waktu sekali, Iya. Kita ngitung di rumus aslinya. Kalau program kan kita nggak masukin rumus aslinya. Paham nggak maksudku? Ya. Oke. Ya, ngegas aja. Ya Allah, mentang-mentang Kan tanya presentasi. Ibu. Enggak, nada bicaraku emang gini kok. Sorry. Kalau Ibunya Kemana lagi ya, angkat Ibu? baju. Lagi angkat baju. angkat jemuran. Ya, emang merata di sini Mas, juga hujan. datanya itu memang disuruh harus dari tesis ya? Maksudnya nggak boleh kita ngasal? oh, sebenarnya enggak, kalau itu kurang tahu kan. Tapi kalau kita ngasal bikin data sendiri kayaknya kurang elit deh, kurang etis deh. Kalau Makanya misalnya nyari kita kan dari tesis, bisa kita bandingkan hasil yang kita dapat dengan tesisnya itu, gitu. Jadi ibaratkan lebih dapat ininya kan. Kalau misalnya kita ngasalkan dengan hasil itu aja, gitu. Kalau tesis ada perbandingan dari hasil kita dengan tesisnya. biar keren aja pakai tesis. Ya, kan kira kan kita bisa ngambil acak gitu, sampel-sampel acak. Itu sampelnya harus disamain sama kelas C, Mbak. Kelompok 1 sama Enggak, sampelnya. iya kan, kayak kami boleh nggak sih ngambil 10 sampel doang? Nggak sampai 30. Tanyain sama ibu aja, Mbak. Biar mewakili. Ya, rupanya semuanya bertanya-tanya itu ya. Saya kira saya doang. Jadi kalau yang apa berarti kesalahan di materi kovarian karena di kelas C itu sudah dihitung sudah 108 yang betul yang 108. Cuma mereka mu nolnya aja yang berbeda. Jadi untuk kovariannya itu yang sebenarnya di Excel saudara itu udah betul. Cuman pembaginya kemarin tak suruh 28. Kalau 28 itu udah betul. Dua selalu 200. Ini nggak sampai ke kuadrat detail. 11. Itu udah. Kelihatan. Oke. Mungkin ada baiknya juga ya nanti apa yang tidak hanya screenshot mungkin biar terlihat langkah-langkahnya secara langsung seperti itu. Di praktek berarti nggih Bu. Iya. Nah, kalau screenshot itu kan mungkin yang belum pernah mencoba itu nggak tahu dari mana. Ya. Oke. Seperti Ibu Isna ini tadi kan bahkan masih menanyakan ini pakai rumus itu yang seperti apa kan masih belum tahu. Gitu. Nah ini paling enggak saudara kalau memang kemarin menghitungnya itu pakai Excel ya, di sini kan sudah ada ini bagaimana langkah-langkahnya. Cuma ini baru sampai matrik kovarian, belum sampai ke T-nya ini. Nggak paham karena nggak ada, nggak ditandai ya, ditandai ini menghitung apa. Ini sudah langsung hasil-hasilnya. Ini nilai F-nya.
Coba ini saya cek. Ini. Infusnya yang mana infus? Ya, nggak kelihatan, saya cek dari Excel-nya itu hanya sampai S, saya bisa membaca S sampai S saja. Nah, ini langsung hasil-hasilnya. Baik, saya kira mungkin sementara ini dulu kalau belum ada yang ditanyakan sama teman-temannya. Jadi tugas kelompok ini memperbaiki. Ya, mungkin nanti kalau mau di-share ya minggu depan setelah kelompok 2 ya, karena jadwalnya kelompok 2 minggu depan itu. Kalau mau di-share ulang secara singkat mungkin hari hasil perbaikan saudara. Ya, kelompok 1. Ya. Ini diperbaiki dulu, masih ada waktu lama ini. Nah ini ya sudah tugasnya. Kalau mau diperbaiki saudara bikin grup dilanjutkan, tapi mungkin saya nggak usah nungguin ya. Nanti saya ngecek hasil akhirnya saja. Kalau saudara mau diperbaiki sekarang. Nah masih berapa jam? Masih lama ini. Soalnya kalau mau saya suruh praktekin langsung juga, kalau masih belum betul nanti tidak malah kelamaan seperti itu. Ya. Ya. Nah kalau saudara mau bersama teman-temannya sambil belajar bersama, silakan. Kayak bikin ini masih di Zoom ini juga boleh. Tapi saya tak keluar dulu. Karena saudara kayaknya lebih bebas kalau update saya berdiskusi dengan teman-temannya mungkin gitu ya, untuk sampai hasil yang sudah betul. Nanti kalau sudah bisa dilaporkan hasil diskusinya. Oke Bu, siap Bu. Ya baik. Sambil tadi ya materi kemarin dibetulin, kemudian nanti eigen value kemarin nyari pakai apa? Pakai itu kan bisa tuh pakai. Ya pakai rumus juga bisa, rumus ABC ini kan cuman 2. Jangan Bu, kalau pakai rumus nggak bisa ngitungnya saya Bu kemarin. Ya? Agak susah kalau manual Bu, kalau yang vektor. Pakai R atau pakai kalkulator itu? Pakai kalkulator vektor eigen ada di internet Bu. Oh ya, tapi yang ternormalisasi ya. Ya Bu. Kalau pakai R juga bisa, kalau itu nanti ada pilihan vektor eigen value, ada fungsinya, tinggal manggil juga. Oke, mungkin saya belum tahu skripnya, nanti saya belajar lagi ya Bu. Ya. Turun Bu. Mungkin sekalian nanti biar teman yang berikutnya kan juga ada eigen value, ada vektor. Ada yang mungkin yang mau ditanyakan dulu mungkin sebelum saya Tadi kayaknya ada teman yang nanya Bu, untuk jumlah N itu berapa Bu, non sewu minimal jumlah N sampel? Oh nggak ada minimal sih memang. Oh. Ya tapi kan kalau saudara cuma mengambil 5 itu untuk latihan nggak apa-apa. Kalau untuk latihan sih saudara, tapi kalau misalnya saudara mengambil benar data, ya tidak cukup ya, informasi misalnya cuma 5 siswa gitu kan nggak cukup. Tapi kalau cuma untuk latihan nggak masalah. Kalau saudara penelitian beneran ya biasanya 1 kelas. Ya, beda. Tapi kalau untuk latihan atau untuk ujian, kalau terlalu banyak data kadang-kadang kan tadi ini kan
waktunya terbatas. Nah, sehingga digunakan data yang sedikit begitu. Saudara, misalnya saya ujian tak kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Ini suruh ngapain ini Mas Ali? Mas, aku mau nanya Mas, kita yang hari Sabtu itu jadi apa atau enggak sih? Kok diem? Sabtu besok. Itu ini. Sabtu ngapain? Tanggal berapa itu Mas? Tanggal berapanya tuh? Oke.